Assalamualaikum teman-teman. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang judul yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu virus corona yang telah ditetapkan oleh WHO, Badan Kesihatan Dunia, sebagai pandemik internasional atau wabak internasional. Apa yang kita perlu tahu tentang wabak ini atau virus ini? Sebenarnya virus itu harus dibedakan dibandingkan dengan bakteri. Virus ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bakteri. Oleh karena itu tidak boleh kita menggunakan obat-obat antibakterial sebagai antivirus. Karena virus ini makhluk yang sangat beda dibandingkan dengan bakteri. Virus ini adalah virus yang hidup di seluruh makhluk. Bisa di dalam hewan, bisa juga di manusia, dan juga bisa di burung. Nah, apa yang kita perlu tahu tentang virus corona ini? Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di China. Ada banyak penelitian dan studi yang membuktikan bahwasannya virus ini berasal dari hayawan liar seperti ular dan hayawan-hayawan yang lain. Virus ini menular ke manusia, sehingga ada beberapa perkembangan dan mutasi di dalam virus ini, sehingga menjadi virus di antara virus yang paling cepat tersebar di antara manusia. Dan ini adalah kebahayaan virus ini. Nah, virus ini termasuk makhluk yang tidak hidup sama sekali, mati. Tapi akan mulai hidup ketika masuk di dalam sel hayawan maupun sel manusia. Nah, bagaimana ini bisa menular dari orang ke orang, virus ini? Sebenarnya virus ini bisa masuk dan menjadi infeksi di dalam tubuh kita, masuk lewat sistem pernafasan kita. Lewat apa? Lewat hidung dan juga lewat mulut. Ada beberapa juga studi-studi yang membuktikan bahwasannya virus ini bisa masuk di dalam tubuh kita lewat mata. Nah, oleh karena itu teman-teman, perlu kita tahu kalau kita ingin menjaga diri kita, maka kita harus menjaga saluran nafas kita. Karena virus ini kalau sudah masuk di dalam tubuh kita akan mentargetkan sel-sel epithelium yang ada di dalam saluran pernafasan kita, khususnya di dalam baru. Kenapa? Di dalam sel-sel yang ada di dalam baru itu ada reseptor yang namanya ACE2. Semua sel-sel yang ada di dalam baru punya reseptor ini. Oleh karena itu virus akan mentargetkan virus ini akan masuk di dalam sel kita. Perlu kita tahu ada 3 faktor supaya virus ini menjadi virus yang bisa menjadi patogen di dalam tubuh kita. Sebenarnya di dalam dunia ini ada miliaran virus-virus. Tapi 99% dari virus ini tidak patogen. Kenapa? Karena tidak memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, harus bisa menempel di dinding sel kita, sel manusia. Yang kedua, harus bisa masuk di dalam sel manusia. Yang ketiga, harus bisa mereplikasi dirinya di dalam sel. Nah, yang terakhir bisa jadi yang keempat, bisa keluar juga dari sel manusia. Itu namanya budding dalam bahasa Inggris. Nah, virus corona ini akan masuk ke dalam sel-sel baru kita dan akan mereplikasi dirinya di dalam sel-sel tersebut. Kalau sudah mereplikasi dirinya di dalam sel tersebut, akan keluar dari sel. Kalau sudah keluar dari sel, maka sel yang sudah diserang oleh virus itu semuanya akan mati. Ketika virus ini keluar dari sel, maka akan menyimpan dirinya di dalam cairan-cairan yang ada di dalam baru-baru kita. Oleh karena itu, orang yang telah terinfeksi, kalau dia berbicara atau bersin atau batuk, virus-virus itu akan keluar dari mulutnya atau dari hidungnya. Oleh karena itu, supaya kita menjaga diri kita, jangan sampai kita dekat, close contact, dekat kepada orang yang telah terinfeksi dengan virus corona atau virus yang lain. Yang penting kita jaga jarak, supaya kita menjaga ihtiyat kita. Yang kedua, orang yang sakit, yang punya gejala-gejala
coronavirus atau gejala-gejala infeksi ini harus selalu pakai masker. Supaya apa? Supaya menutupi hidungnya dan juga mulutnya. Nah, orang yang sehat, apakah perlu pakai masker? Ada beberapa penelitian yang berkata tidak perlu. Tidak perlu pakai masker. Kecuali kalau dia close kontak sama orang yang terinfeksi. Seperti orang yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja dekat kepada orang-orang yang bisa jadi terinfeksi atau kesehatannya tidak jelas, ini boleh menggunakan masker. Bagi orang yang biasa, tidak perlu pakai masker. Karena harus mereka menjaga dirinya di dalam rumah, isolasi dirinya di dalam rumah. Oleh karena itu, teman-teman, yang pertama, jangan kita close kontak. Yang kedua, bagi orang yang punya gejala-gejala virus, maka lebih bagus selalu pakai masker. Yang ketiga, kita harus selalu mencuci tangan. Bagaimana caranya kita cuci tangan? Insya Allah akan dijelaskan di video yang akan datang. Satu lagi, kita berusaha jangan sampai kita megang sesuatu yang tidak jelas kebersihannya. Seperti apa? Pegangan pintu atau pegangan mobil atau pegangan di rumah, ini perlu kita memperhatikannya. Jangan sampai kita touch atau menyentuhnya kecuali kalau ada darurat. Apabila kita menyentuhnya, kita harus mencuci tangan kita. Di video yang akan datang insya Allah akan dijelaskan bagaimana cara kita mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.